Oke guys, di video kali ini kita akan membandingkan dua buah smartphone lagi guys, yaitu Vivo Y30 versus Xiaomi Poco M3. Ayo kita bandingkan bersama-sama. Oke, pada pembahasan pertama atau pembandingan pertama kita akan membandingkan bodi masing-masing kedua handphone tersebut. Untuk Vivo Y30 memiliki dimensi 162 x 76,5 kali 9,1 mm dengan berat 197 gram. Sedangkan untuk bodi Poco M3 yaitu memiliki dimensi 162,3 dikali 77,3 dikali 9,6 mm dengan berat 198 gram. Hanya 1 gram lebih berat dibandingkan Vivo Y30. Untuk bahan bodi sendiri itu dibuat dari plastik, baik itu casing atau tulangan maupun itu belakang handphone kedua masing-masing. Untuk bahan belakang Vivo Y30 itu terbuat dari polikarbonat, sedangkan Poco M3 itu plastik tetapi dengan gradasi kulit. Jadi aksen mewah pada Xiaomi Poco M3 itu tidaklah hilang, melainkan lebih mewah dibandingkan Vivo Y30 yang memiliki gradasi kaca, tetapi ini tidak kaca ya, melainkan plastik yang mudah tergores. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk sistem operasi kedua HP ini, Vivo Y30 menggunakan Android 10 dengan Vantage OS 10.0, sedangkan untuk Poco memiliki Android 10 dan didampingi dengan MIUI 12. Untuk chipset kedua HP ini, Vivo Y30 memilih MediaTek Helio P35 dengan 12 nanometer, sedangkan Poco M3 memiliki Qualcomm Snapdragon 662 dengan fabrikasi 11 nanometer. Untuk CPU kedua HP ini, Vivo Y30 dibekali dengan octa-core, sedangkan Poco M3 dengan octa-core juga, tetapi dengan GPU yang berbeda. Vivo Y30 memiliki GPU PowerVR GA8320, sedangkan Poco M3 memiliki GPU Adreno 610. Jelas kita tahu mana kualitas yang lebih hebat, yaitu Snapdragon 662 adalah kualitas yang paling hebat dibandingkan MediaTek Helio P35. Untuk skor Antutu kedua handphone ini kita akan berikan ulasannya di akhir video. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, di pembahasan ini kita akan membahas tentang memori kedua handphone ini. Untuk memori Poco M3 itu memiliki dua varian, yaitu 64GB 4GB RAM serta 128GB 4GB RAM. Sedangkan untuk Vivo Y30 itu memiliki tiga varian, yaitu 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, serta 128GB 8GB RAM. Tetapi Poco M3 lebih memilih jenis memori UFS dibandingkan eMMC, karena UFS lebih cepat dan lebih terbaru dibandingkan eMMC. Dan oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya lagi. Oke, pada pembahasan ini Xiaomi Poco M3 memiliki layar jenis IPS LCD dengan 400 nits, sedangkan Vivo Y30 juga sama, yaitu memakai IPS LCD dengan 400 nits mungkin. Untuk ukuran layar, Poco M3 memiliki ukuran 6,53 inch dengan 83,4% screen to body ratio, sedangkan untuk Vivo Y30 memiliki ukuran layar 6,47 inch dengan 82,9% screen to body. Untuk resolusi, Poco M3 memiliki resolusi 1080 x 2340 pixel dengan 19,5:9. Untuk Vivo Y30 memiliki resolusi layar 720 x 1560 pixel dengan 19,5:9 rasionya.
Untuk masalah layar, ini dimenangkan oleh Poco X3 karena lebih lebar dan resolusinya pun lebih besar. Pada tahap ini kalian bisa menilai mana HP yang terbaik untuk menonton. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang kamera. Poco M3 memiliki setup kamera triple kamera di belakang dengan resolusi 48 megapiksel untuk lensa wide dan 2 megapiksel untuk lensa makro dan 2 megapiksel lagi untuk depth sensor. Untuk Vivo Y30 dengan setup kamera quad kamera atau 4 kamera dengan resolusi 13 megapiksel untuk lensa wide, 8 megapiksel untuk lensa ultra wide, 2 megapiksel untuk lensa makro dan 2 megapiksel dengan depth sensor. Pada tahap ini Poco M3 itu kekurangan satu lensa, yaitu ultra wide. Tetapi Poco M3 menyediakan lensa wide dengan resolusi yang sangat besar dibandingkan Vivo Y30. Ini tergantung dengan pendapat masing-masing. Apakah kalian membutuhkan lensa ultra wide di Vivo Y30 ataupun tidak? Menurut saya di sini saya lebih butuh lensa wide saja sudah cukup. Tidak perlu ultra wide dan resolusinya cukup besar. Untuk selfie kamera, Poco M3 memiliki resolusi 8 megapiksel dengan lensa wide, sedangkan Vivo Y30 juga sama, yaitu 8 megapiksel dengan lensa wide. Untuk perekaman video di masing-masing handphone itu mentok sampai 1080 30 fps. Tetapi Poco M3 ini bisa diakali dengan kamera Gcam, jadi bisa mendorong ke 1080 60 fps dibandingkan Vivo Y30. Karena Vivo Y30 memilih MediaTek Helio P35 itu, maka akan lebih sulit mengoprek Gcam di Vivo Y30 dibandingkan Xiaomi Poco M3. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya lagi. Pada pembahasan ini kita akan menguraikan fitur-fitur yang ada pada di kedua handphone ini. Untuk Poco M3 itu terlihat fingerprintnya itu ada di samping, sedangkan Vivo Y30 itu berada di belakang. Dan satu lagi fitur yang sangat-sangat berguna yaitu fast charging 18 watt, sedangkan Vivo Y30 tidak memilikinya. Untuk jack 3,5 mm itu masih ada, dan juga baterai Poco M3 itu lebih besar 1000 mAh dibandingkan Vivo Y30. Maka dari itu membutuhkan fast charging 18 watt untuk mengisi daya yang cukup besar. Pada tahap ini kalian bisa menilai mana yang lebih bagus dan mana yang ada yang kurang. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya lagi. Pada pembahasan terakhir ini kita akan membahas tentang sinyal-sinyal daripada Poco M3 dan Vivo Y30. Terlihat sama, memiliki 4G, tidak ada yang lebih seperti Poco M3 tidak memiliki 5G dan juga sebaliknya. Begitu. Oke, cukup sampai di sini pembahasannya. Kita langsung tarik kesimpulan kepada dua HP ini. Jadi kesimpulannya, Xiaomi Poco M3 itu lebih baik. Layar lebih besar, kamera resolusi lebih besar, baterai pun lebih besar, dan juga ada fast charging. Jadi pantaslah sebutan untuk Xiaomi Poco M3 ini adalah entry level killer. Ya segitulah. Jadi pada video ini Xiaomi Poco M3 menang lagi. Untuk harga HP kedua ini saya akan sertakan pada berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa.